guys, sebelum kita memahami apa sih ekosistem yang ada di dalam Danau Buatan Rumbai ini, izinkan saya memperkenalkan apa itu Danau Buatan Rumbai. Danau Buatan Rumbai merupakan aset penting Kota Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Rumbai. Mari saya jelaskan apa saja ekosistem yang ada di danau ini. Dari segi fisik, Danau Buatan Rumbai memiliki luas sekitar 16,8 hektar. Danau ini terbentuk dari perbendungan Sungai Siang yang dilakukan secara terencana dan memiliki tujuan tertentu, termasuk sebagai sumber air masyarakat dan sebagai tempat wisata air. Baiklah, dari segi zonasi, Danau Buatan Rumbai ini memiliki zonasi ekosistem yang berbeda-beda. Di bagian pinggir atau litoral bisa kita lihat airnya lebih dangkal dan banyak tumbuhan air. Sedangkan di bagian tengah airnya lebih dalam dan menjadi habitat ikan-ikan besar. Yang menarik, danau ini juga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Selain tempat penampung air, danau ini juga sebagai pengendali banjir dan penyeimbang ekosistem di sekitarnya. Area danau ini juga menjadi tempat persinggahan burung air dan tempat spesies ikan air tawar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi ekosistem Danau Rumbai ini. Yang pertama adalah suhu. Karena Danau Rumbai ini adalah danau yang terletak pada daerah tropis, maka suhu pada Danau Rumbai ini relatif stabil, yaitu berkisar dari 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang seperti ini sangat cocok untuk kehidupan makhluk organisme tropis. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya bisa saja terjadi fluktuasi pada suhu seperti ini akibat musim panas ataupun musim hujan. Faktor yang kedua adalah intensitas cahaya matahari. Danau Rumbai ini mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup baik, yaitu sekitar 12 jam per harinya. Kapasitas intensitas cahaya matahari yang baik ini sangat mempengaruhi untuk proses fotosintesis dan kehidupan makhluk biota yang ada di dalam air. Faktor yang ketiga adalah pH air danau. Pada Danau Rumbai ini memiliki pH yaitu sekitar 6 hingga 8 derajat pH, yang mana pada kondisi seperti ini sangat cocok untuk kehidupan organisme air tawar. Faktor yang keempat adalah kekeruhan air danau. Pada Danau Rumbai ini kekeruhan air bervariasi tergantung pada musim dan lokasi danau tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan faktor lingkungan biotik. Yang pertama, banyak sekali berbagai jenis tumbuhan di Danau Buatan Rumbai ini, seperti bunga teratai, ambulia. Tumbuhan ini tidak hanya memberikan oksigen, tetapi dia menjadi tempat tinggalnya berbagai organisme seperti ikan. Dan di Danau Buatan Rumbai ini banyak sekali berbagai jenis ikan, ikan tawar, ikan nila, ikan gabus, dan lain-lain. Aktivitas manusia juga menjadi faktor lingkungan biotik. Salah satunya contohnya itu memancing. Dapat kita lihat di sebelah kiri saya ada bapak yang memancing dan ingin mendapatkan ikan. Menjadikan Danau Buatan ini tempat wisata merupakan aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi faktor lingkungan biotik. Banyak sekali pengunjung yang datang ke Danau Buatan ini melihat keindahan danau tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih detail tentang komponen biotik spesifik yang ada di Danau Buatan Rumbai ini. Pertama, mari kita bahas tentang ikan-ikan yang dibudidayakan di danau ini. Ikan nila dan ikan emas adalah dua spesies yang dibudidayakan di danau ini. Ikan-ikan ini tidak hanya bernilai sebagai ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti yang kita lihat di permukaan air, terdapat tumbuhan air seperti teratai yang daunnya lebar ini bisa menjadi tempat istirahat bagi serangga maupun katak. Di sekitar danau ini juga terdapat berbagai jenis pohon besar yang memberikan naungan dan menjadi habitat bagi burung-burung lainnya. Halo, di sini aku Ainun akan menjelaskan mengenai komponen abiotik yang ada di Danau Buatan Rumbai. Yang mana di danau ini itu memiliki banyak komponen abiotik yang membuat ekosistemnya itu tetap berjalan dengan baik. Yang pertama, yang paling penting itu ada air danau, di mana kualitasnya itu dipengaruhi oleh curah hujan, aliran masuk, dan aktivitas di sekitarnya. Semakin bersih dan stabil kualitas airnya, semakin sehat juga kehidupan di dalamnya.
Selain itu, air danau juga mengandung gas-gas terlarut yang sangat penting buat kehidupan di dalamnya. Ada oksigen jadi faktor utama buat pernapasan ikan dan organisme air lainnya. Sedangkan ada karbon dioksida yang dibutuhkan buat tumbuhan air buat berfotosintesis. Satu lagi yang tidak kalah penting itu ada cahaya matahari yang masuk ke dalam air dan mengalami perubahan intensitas sesuai kedalamannya. Dimana semakin dalam, maka cahayanya itu akan semakin redup. Nah, hal ini itu berpengaruh besar dalam penyebaran organisme karena tidak semua makhluk hidup itu bisa bertahan di tempat yang kurang bercahaya. Ada yang butuh cahaya terang di permukaan, ada juga yang butuh dan nyaman di bagian yang terdalam. Nah, jadi semua komponen ini seperti air, gas terlarut, mineral, dan cahaya matahari ini saling berhubungan dan bekerja sama. Mereka ini saling menciptakan keseimbangan ekosistem yang memungkinkan berbagai makhluk hidup di danau buatan Rumbai ini bisa berkembang dan bertahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih permasalahan ekosistem yang ada di danau buatan Rumbai. Yang pertama itu ada pencemaran air akibat sampah dari pengunjung, yang dimana berdampak mengganggu estetika dan membahayakan organisme air, yang dimana disebabkan oleh aktivitas wisata yang menghasilkan sampah plastik dan organik. Solusinya menambah tempat sampah dan meningkatkan kesadaran pengunjung. Masalah kedua, pertumbuhan berlebihan, yang dimana dapat mengurangi oksigen terlarut dan menghambat sinar matahari masuk, yang dimana disebabkan oleh nutrisi berlebihan dari air dan kurangnya pengendalian. Solusinya pengendalian populasi secara berkala dan pemanfaatan eceng gondok. Masalah yang terakhir adalah penurunan kualitas air yang dimana menyebabkan eutrofikasi dan disebabkan oleh limbah domestik dan aktivitas perikanan, yang dimana solusinya itu adalah pengolahan limbah dan pengaturan aktivitas perikanan. Sudah. Jadi ekosistem danau buatan Rumbai menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan pengelola. Dengan hanya upaya bersama, kita dapat menjaga keberlanjutan ekosistem danau ini untuk generasi mendatang. Danau buatan Rumbai memiliki peran penting dalam berbagai aspek. Secara ekologis, danau ini berfungsi sebagai pengendali banjir, menjaga keseimbangan air tanah, serta menjadi habitat bagi flora dan fauna air tawar. Dari segi ekonomi, danau ini memberikan sumber pendapatan melalui budidaya ikan dan sektor pariwisata. Secara sosial, danau ini menjadi ruang publik yang digunakan untuk rekreasi, memancing, dan edukasi ekosistem air tawar. Selain itu, danau ini juga menjadi lokasi penelitian ekosistem air tawar dan keanekaragaman hayati. Danau buatan Rumbai disebut sebagai ekosistem danau buatan karena beberapa karakteristik. Yang pertama, komponen ekosistem memiliki komponen biotik, makhluk hidup seperti ikan, tumbuhan air, plankton, dan berbagai organisme air lainnya. Memiliki komponen abiotik berupa air, sedimen, mineral, dan unsur hara yang mendukung kehidupan organisme. Yang kedua, interaksi antar komponen. Terjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan antara produsen atau tumbuhan air, konsumen atau ikan, dan pengurai. Ada siklus materi dan aliran energi yang terjadi di dalam ekosistem danau. Disebut airnya tergenang karena air di danau buatan ini tertahan atau terkumpul dalam suatu cekungan akibat bendungan. Pergerakan air relatif lambat karena tertahan oleh bendungan. Air tidak mengalir bebas seperti sungai, melainkan tergenang di area yang dibendung. Volume air relatif tetap karena adanya sistem pengaturan debit air masuk dan keluar. Kedalaman air cenderung stabil karena adanya kontrol ketinggian air melalui sistem bendungan. Karakteristik air tergenang ini membuat danau buatan Rumbai memiliki kondisi lingkungan yang berbeda dengan ekosistem air mengalir, sehingga mendukung kehidupan organisme yang telah beradaptasi dengan kondisi perairan tergenang.